Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dan dialah ibuku. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita mendengarkan hari ini Yesus menantang orang banyak yang mendengarkan ajaran-ajarannya. Saat itu Yesus sementara mengajar begitu banyak orang sehingga sulit untuk menemui Yesus. Bahkan ketika Bunda Maria dan keluarga-keluarga Yesus, sanak saudarinya, maksudnya itu sepupu-sepupunya, ingin bertemu dengan Yesus, itu sangat sulit. Tetapi ada satu orang yang ngotot mengatakan, Yesus, itu saudara-saudarimu ada di luar, bahkan ibumu pun juga tampak sekali ingin berjumpa dengan kamu. Tapi Yesus mengatakan, siapa ibuku dan siapa saudara-saudariku? Ibuku atau saudara-saudariku adalah mereka yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Nah, pertanyaan bagi kita, apa itu kehendak Bapa di surga? Dan bagaimana itu bentuknya? Kalau kita lihat dari Injil Yohanes bab 15 khususnya ayat 9 sampai 17, di sana diungkapkan apa arti sesungguhnya pelaksanaan kehendak Bapa. Yesus mengatakan, seperti aku menuruti perintah Bapakku di surga, maka demikian juga kamu harus melaksanakan perintah-perintahku. Inilah perintahku, yaitu kamu tinggal dalam kasihku. Jadi Yesus menghendaki supaya kita hidup dalam kasih. Tidak ada kata lain kecuali hidup dalam kasih. Tentu saja kasih itu dapat kita formulasikan dengan macam-macam cara, tetapi spiritnya tentu spirit kasih. Orang yang mengasihi adalah orang yang mau keluar dari diri sendiri untuk berbuat yang terbaik bagi orang lain. Kalau kita coba ingat-ingat kembali atau menyaksikan orang yang sementara jatuh cinta atau yang lagi pacaran, tentu selalu berpikir bagaimana supaya orang yang dikasihi atau pacarnya itu senang atau bahagia. Dia mau melakukan apa saja untuk kebahagiaan atau untuk kegembiraan, sukacita daripada orang yang dicintainya. Dan itulah yang Yesus kehendaki, supaya kita melaksanakan perintah kasih-Nya. Mengapa kita mesti melaksanakan perintah kasih itu? Bukan hanya supaya kita menjadi saudara-saudari Yesus, bukan hanya supaya kita menjadi ibu Yesus, tetapi ada yang dikatakan juga oleh Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17, dikatakan supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi bisa kita bayangkannya, kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, itu sukacita itu sangat melimpah, sangat luar biasa. Banyak orang mencari kebahagiaan ke sana dan kemari, bahkan mau berpetualang sampai yang tempat yang jauh. Padahal kebahagiaan itu sebenarnya tidak perlu dicari di tempat yang jauh, ataupun juga tidak perlu dengan suatu tindakan-tindakan yang heboh atau luar biasa. Mengapa? Karena terlebih bagaimana kita mau hidup dalam kasih perintah Yesus, melaksanakan perintahnya hidup dalam kasih. Itu saja cukup. Apa perintah Yesus? Supaya kita memberikan perhatian kepada orang-orang yang kecil. Yesus mengatakan, jikalau kau memberikan makan kepada orang yang lapar, minum kepada orang yang haus, maka engkau memberikan makanan kepada aku. Atau mengunjungi orang yang dalam penjara, atau mendoakan orang yang sakit, kamu mengunjungi aku, kamu itu melayat aku, kamu itu menghibur aku. Atau memberikan pakaian orang yang tidak berpakaian, atau memberikan tumpangan orang yang tidak punya rumah, orang asing. Tentu kita melayani Yesus. Ini semua perbuatan-perbuatan kasih. Dan sukacita kita itu tidak itu otomatis, tetapi pasti ketika orang yang kita layani bahagia, saya sangat yakin pasti kita berbahagia. Itulah hukum kasih. Kedua, Yesus mengatakan juga, kalau kamu melaksanakan perintah kasihku, kamu menjadi sahabat-sahabatku. Kalau kita coba renungkan kembali hidup kita ini,
bahwa keluarga itu penting bagi kita, orang tua, saudara-saudari. Tetapi tidak jarang keluarga juga membawa petaka bagi kita. Ketika kita masih kecil, kita barangkali itu masih akrab satu sama lain, saling mencari, saling merindukan. Tetapi ketika kita sudah mulai berkeluarga, masing-masing punya urusan. Bahkan kadang-kadang keluarga-keluarga yang bersaudara ini itu tidak lagi saling menyapa, tidak lagi saling merindukan. Mengapa? Karena banyak itu hal-hal yang tidak lagi pas, tidak lagi cocok. Karena ada pertengkaran, ada barangkali ribut mengenai harta orang tua, warisan, atau berbagai macam urusan, atau barangkali juga harga diri, soal gengsi dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang keluarga bukan lagi dilihat sebagai tempat di mana kita menemukan sukacita, kebahagiaan, tetapi justru sebaliknya menjadi bencana. Banyak keluarga yang hancur, banyak keluarga yang tidak mulai saling menyapa. Bahkan mereka itu saling menuntut di pengadilan karena harta atau warisan, atau juga karena macam-macam. Karena tadinya bersama-sama bekerja, bisnis, kemudian saling menuntut di pengadilan karena mungkin ada satu dua hal yang itu dilanggar aturan bersama atau kesepakatan bersama. Tetapi seorang sahabat yang baik, ya, apapun situasi kita, seorang sahabat yang baik, entah kita gagal, entah kita sukses, dia tetap setia menemani kita. Justru seorang sahabat yang baik, dia paling tahu kondisi keadaan kita, dia yang paling mendukung kita. Kalau kita senang, dia turut senang. Kalau kita susah, dia yang paling pertama, bukan saudara kita, bukan keluarga kita, tapi dia yang paling pertama hadir menguatkan kita. Dan itulah Yesus mengatakan, kalau kamu melaksanakan perintahku, kamu akan menjadi sahabat-sahabatku. Itu kan sahabat itu lebih daripada saudara. Selanjutnya, melaksanakan perintah Yesus dikatakan, kamu akan kuberikan tanggung jawab. Kamu akan utus pergi mewartakan kabar sukacita. Supaya apa? Supaya apapun yang supaya kamu menghasilkan buah yang baik, dan buahmu itu tetap. Dan supaya apapun yang kamu minta dalam namaku diberikan oleh Bapa kepadamu. Jadi kalau ada seorang sahabat, itu pasti dia tidak segan-segan meminta pertolongan, bahkan memberikan kepercayaan kepada sahabatnya, temannya. Katakanlah, kalau saya punya sahabat satu yang dekat dengan saya, dia tidak akan segan untuk barangkali membuka rahasianya, bahkan memberikan suatu tanggung jawab pekerjaannya kepada saya. Karena dia tahu orang ini tidak akan merugikan saya, orang ini tidak akan itu mencelakakan saya, justru akan menolong. Itulah sahabat. Dan Yesus juga memperlakukan kita seperti itu. Dia akan memberikan tanggung jawab dalam pekerjaan yang satu, atau tanggung jawab dalam pekerjaan yang satu. Tergantung bagaimana kita setia. Kesetiaan dan kejujuran mendatangkan tanggung jawab dalam hidup kita. Tetapi ketika kita melaksanakan itu akan menghasilkan buah-buah kebaikan, buah kedamaian, kebahagiaan, banyak teman, banyak berkat. Dan terlebih lagi janji Yesus ini yang sangat luar biasa, dikatakan apapun yang kamu minta dalam namaku akan diberikan oleh Bapa kepadamu. Wah, luar biasa. Ini Yesus tidak main-main. Justru biasanya Yesus menantang orang, siapa yang mau ikut saya, siapa yang percaya saya, itu harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Tapi kali ini Yesus mengatakan, apapun yang kamu minta dalam namaku, minta kepada Bapa, akan diberikan. Dan seorang yang dekat dengan Yesus tidak akan sembarang meminta. Tentu dia meminta untuk kebaikan banyak orang, kebaikan dirinya. Tetapi biasanya orang yang dekat dengan Yesus meminta untuk pertama-tama kebaikan banyak orang. Karena apa? Dia tahu kalau orang lain baik, pastilah dia juga baik. Contoh konkret, ketika lingkungan kita, tetangga kita, masyarakat kita itu semuanya itu baik-baik hidupnya, mereka bahagia, pasti aura kebahagiaan, aura kebaikan mereka itu akan masuk juga ke lingkungan keluarga kita atau rumah kita. Tetapi kalau di sekitar kita, lingkungan kita ini rusak, hancur, itu yang repot. Apapun yang kita buat di sini, apapun yang kita lakukan, itu tidak mendatangkan sukacita bagi kita, tetapi ancaman dan gangguan terus-menerus. Itulah yang dikehendaki Yesus supaya kita melaksanakan perintahnya, atau juga melaksanakan kehendak Bapa di surga.
Dan itu juga kita dengarkan tadi dari bacaan pertama, bagaimana Nabi Mika itu meminta supaya warganya atau rakyatnya tetap setia kepada Allah, karena hanya Allah satu-satunya keselamatan dan pertolongan mereka di masa-masa sulit. Seperti saat itu Mika mewartakan sabda Tuhan ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan di Asyur. Mereka susah, menderita, tapi Nabi Mika tampil memberikan penghiburan dan permohonan kepada Tuhan supaya mereka juga tetap diberikan kekuatan asalkan mereka mau setia dan tetap percaya kepada Yahweh Allah mereka. Amin.